Oke teman-teman, kita akan sajikan kembali ogoh-ogoh yang ke part keempat ini. Dan ada 3 ogoh-ogoh yang akan ada di part keempat ini. Yang pertama ada yang berjudul Tapakala dari Banjarceluk, Panjer, Denpasar Selatan. Di sini digambarkan bahwasanya Prabu Purusada menunggang Wilmana dalam karya ogoh-ogoh Tapakala, Banjarceluk, Panjer, Denpasar Selatan. Tema Tapakala yang diangkat dari cerita Kakawin Sutasoma menjadi sinopsis ogoh-ogoh ST Dharma Bakti Banjarceluk, Panjer, Denpasar Selatan dalam menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Dikisahkan bahwa Prabu Purusada mengalami sakit keras yang tidak diketahui penyebabnya. Akhirnya Prabu Purusada bertapa dan mendapatkan bisikan dari Batara Kala yang meminta 100 tumbal raja dalam upaya penyembuhan. Prabu Purusada pun mendapat bantuan dari Wilmana. Dalam ogoh-ogoh ini, titik terumit adalah bagian konstruksi bongkar pasang atau knockdown. Perlu diakali untuk menentukan titik fokus antara sayap Wilmana dan Prabu Purusada yang berposisi menunggangi Wilmana. Ujar Wayan Sandiarta atau yang akrab disapa Uki, salah satu anggota ST Dharma Bakti yang berlokasi di Jalan Tukat Irawadi, Denpasar Selatan. Ogoh-ogoh yang kurang lebih memiliki tinggi 3,5 sampai 4 meter ini menghabiskan dana sebesar 15 juta rupiah. Di tahun 2023 ini, ogoh-ogoh karya ST Dharma Bakti tidak menggunakan mesin karena semua anggota ST baru belajar untuk berkarya dikarenakan undagi sebelumnya sudah berkeluarga. Upik mengatakan suka duka di tahun 2023 ini selama berproses ogoh-ogoh adalah dimana sukanya dapat kembali berkreativitas karena selama 2 tahun off berkegiatan atau berkreativitas karena COVID pandemi, dimana karena COVID pandemi ini menjadi kreativitas itu berproses pembuatan ogoh-ogoh ini karena waktunya antaranya adalah tepis kelapa, kemudian ada kain kertas raksasa yang mempunyai sayap bernama Wilmana. Dia sedang mengalami bisikan dari Batara Kala, maka diketahui penyebabnya ini. 1000 tumbal itu nantinya akan diupayakan oleh raja dengan bantuan dari Wilmana atau sosok raksasa yang mempunyai sayap seperti itu. Kemudian di urutan ke-21 atau yang kedua di dalam video kali ini ada yang berjudul Linyok dalam kurung atau artinya itu lepas tanggung jawab dari Banjar Tegalsari, Panjer, Denpasar Selatan. Ketika seseorang meninggal dunia, utusan dari Dewa Yama sebagai Yamaduta dengan wajah yang menyeramkan, menakutkan, dan sekaligus penuh wibawa akan datang menjemput roh orang yang meninggal tersebut untuk dibawa ke hadapan Dewa Yama. Segera setelah dibacakan catatan oleh Sang Hyang Suratma, Dewa Yama mengambil keputusan roh orang tersebut mendapatkan hukuman sesuai dengan karmanya pada saat hidup di dunia. Atma Wong Bengkung adalah atma seorang wanita yang selama hidupnya tidak mau menyusui anaknya dengan alasan agar menjaga bentuk tubuh seseorang wanita tersebut tetap seperti saat ia masih muda. Hal ini membuat dia menjadi melepas tanggung jawab atau ngelinyokin sebagai seorang ibu yang sudah sepantasnya memberikan ASI, air susu ibu, kepada anaknya agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Sang Hyang Yamadipati sebagai hakim neraka loka memutuskan untuk menghukum Atmaning Wong Bengkung dengan mengutus Sang Buta Pretu. Sang Buta Pretu adalah sesosok raksasa yang berwajah seram dan menjijikkan, menghukum Atwaning Wong Bengkung dengan menyebar ulat di sekujur tubuh Atmaning Wong Bengkung tersebut.
yang nantinya ulat tersebut secara bergantian menggigit dan mencapik-capik payudara dari Atmaning Wong Bengkung tersebut. Ketika hukuman telah semua dilalui, ia akan dilahirkan kembali. Sebagai apa ia dilahirkan akan ditentukan oleh karmanya terdahulu. Semakin besar dosa yang dilakukan terdahulu, maka semakin rendah derajat kelahirannya yang akan datang. Atau dalam hal ini itu adalah namanya konsep reinkarnasi. Jadi itu ada dua bentuk ya. Ada seorang raksasa itu, yang mana raksasa itu adalah utusan dari dewa Yamadipati yang bernama Sang Buto Pretu, bukan Sang Hyang ya, Sang Buto Pretu. Kemudian yang sosok wanita tersebut adalah sosok Linyok tersebut, yaitu orang yang melepas tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, di mana dia itu tidak mau menyusui anaknya sendiri. Nantinya akan dihukum oleh Dewa Yama dengan didatangkan Sang Buta Pretu untuk menebar ulat di sekujur tubuh, terutama di bagian payudaranya, sehingga sampai ia habis digerogoti oleh ulat-ulat untung-untung tersebut. Yang ingin disampaikan dalam ogoh-ogoh kali ini tentu saja berpesan kepada ibu-ibu agar mau menyusui anaknya ya, karena itu adalah tanggung jawab seorang ibu. Dan dalam Islam sendiri bahwasanya orang menyusui itu sebaiknya sampai anaknya berusia 2 tahun. Jika dilihat dari wujud ogoh-ogoh tersebut, Sang Buta Pretu menghukum roh dari seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya, atau disebut Atmo Wong Bengkung. Hukuman itu diwujudkan lewat visual patung dengan cara meletakkan banyak ulat di puting payudara dan sejumlah badan Atmo Wong Bengkung. Wanita tersebut akan merasa tersiksa setelah diletakkan ulat-ulat di sekujur tubuhnya, terutama di bagian puting payudara. Di sana juga ada pohon yang namanya pohon curiga, pohon yang berbuah senjata berdaun keris, karena di neraka banyak pohon curiga. Ogoh-ogoh ini diambil dari kehidupan nyataan masyarakat modern, di mana banyak wanita dikatakan lebih mengutamakan penampilan daripada tanggung jawab di dalam masa modern seperti saat ini. Selanjutnya yang terakhir di part kali ini ada yang berjudul Sang Hyang Yamadipati dari Banjar Tamansari, Sesetan, Denpasar Selatan. Batara Yamadipati atau Sang Hyang Yamadipati adalah dewa pencabut nyawa. Dalam pewayangan, Batara Yamadipati adalah putra Batara Ismaya alias Semar dengan Dewi Kinastri atau Dewi Kanastren. Namun dalam kitab Mahabharata, Batara Yamadipati adalah putra Batara Surya. Ia juga disebut Betara Petraraja atau Yamaking Karapati. Petra artinya adalah neraka atau raja neraka, dan Kingkara berarti makhluk penjaga neraka. Istrinya bernama Dewi Mumpuni, seorang bidadari cantik pemberian dari Batara Guru. Dewi Mumpuni sebenarnya tidak mencintai Batara Yamadipati. Ia pun tidak merasa bahagia bersuamikan dewa yang berwajah buruk dan menakutkan itu. Oleh karenanya, Dewi Mumpuni menjalin cinta dengan Bambang Nagatatmala, putra dari Sang Hyang Antaboga. Akibat skandal ini, terjadilah keonaran di kahyangan. Akhirnya, Batara Yamadipati rela melepaskan Dewi Mumpuni untuk beristri Nagatatmala. Digambarkan bahwa pada saat ia melakukan tugasnya, Yamadipati membawa dadung dan menaiki kerbau tunggangannya. Dadung alias sejenis tali tampar yang berukuran besar untuk mengambil nyawa seseorang. Dadung ini juga seperti halnya kayak cemeti atau pecut, tapi lebih kepada tali yang besar. Yamadipati berwujud raksasa besar, berjubah dan menakutkan. Bukan hanya wujudnya,
tugasnya yang diemban pun membuat orang takut jika kedatangan Yamadipati. Bahkan orang yang bermimpi bertemu dengan Yamadipati dipercaya akan mendapatkan celaka. Di mana Yamadipati datang, di situ akan terjadi kematian. Oleh karena dua tugas yang disandangnya sebagai dewa pencabut nyawa dan dewa penunggu neraka, Yamadipati tidak pernah tinggal di kahyangan yang telah disediakan untuknya, yaitu kahyangan Hargadomilah. Dulu ketika masih ada Dewi Mumpuni istrinya, Yamadipati selalu meluangkan waktu untuk pulang. Tetapi saat ini setelah Dewi Mumpuni meninggalkannya, Yamadipati jarang sekali pulang ke Hargadomilah. Menurut pengakuan istrinya yang disampaikan bahwasanya Dewi Mumpuni mau menjadi istri Yamadipati karena takut kepada Batara Guru yang telah memberikan dirinya kepada Yamadipati. Namun sesungguhnya Dewi Mumpuni tidak mempunyai rasa cinta kepada Yamadipati yang berwajah menakutkan. Dewi Mumpuni mencintai Bambang Nagatatmala, putra dari Sang Hyang Antaboga, dewa penguasa bumi. Walaupun berwajah menakutkan dan bertugas pada dua dunia kematian yang lebih menakutkan, Yamadipati memiliki kebesaran jiwa. Demi membahagiakan istrinya, ia merelakan Dewi Mumpuni diperistri oleh Bambang Nagatatmala. Sejak peristiwa itu hatinya hancur, jiwanya berkeping-keping. Yamadipati jarang sekali pulang di kahyangan Hargadomilah yang telah kosong. Ia suntuk menjalani tugasnya. Dalam hidupnya, Yamadipati tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia cukup terhibur dapat memberikan kebahagiaan tidak saja kepada Sawitri yang setia kepada suaminya, tetapi juga memberikan kebahagiaan kepada Dewi Mumpuni istrinya yang telah mengkhianati dirinya sendiri. Itulah yang dilakukan Yamadipati. Oke teman-teman, itulah ketiga ogoh-ogoh yang kita sajikan di part keempat Ogoh-ogoh Bali Kasanga Festival 2023 di kesempatan kali ini. Total ada 22 ogoh-ogoh yang sudah kita sampaikan dan sudah kita ceritakan atau kita sajikan filosofi dari ogoh-ogoh tersebut. Masih akan ada banyak ogoh-ogoh lainnya, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Jangan lupa juga untuk teman-teman bisa sharingkan atau bagikan kepada teman-teman yang lain agar paham dan juga tahu mengerti informasi filosofi yang terkandung dalam ogoh-ogoh di Kasanga Festival tahun 2023. Ogoh-ogoh Bali terkhusus di sini adalah ogoh-ogoh Denpasar. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan semoga hari-hari yang kita jalani selalu mendapatkan kebahagiaan.